Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan akhwat jamaah Masjid Nurul Jadid rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, penguasa langit dan bumi. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita menapaki siratal mustaqim hatta atanal yakin, sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah, tercurah, terhadiahkan kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul junjungan kita, Nabi dan Rasul kebanggaan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai nanti yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di majelis ini, sebuah nasihat keteladanan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu an. Di mana Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu an memberikan keteladanan kepada kita ketika beliau menghadapi suatu masalah, ketika beliau menghadapi suatu problematika di dalam hidupnya. Yang beliau lakukan adalah datang ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, ketika menghadapi masalah malah menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya mengulangi tentang hadis tersebut, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memasuki masjid, sedangkan di dalam masjid terdapat Abu Umamah. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada beliau, wahai Abu Umamah, apa gerangan kamu duduk-duduk di dalam masjid fi ghairi waqtis shalah, ya, padahal ini bukan waktunya sholat. Ada apa gerangan wahai Abu Umamah kamu duduk-duduk di dalam masjid? Maka kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, Abu Umamah pun menjawab, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, ya, aku sedang diliputi kegelisahan, kegundahan, disebabkan karena lilitan hutang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan solusi kepada Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, maukah kamu aku tunjukkan, maukah kamu aku beri solusi, sebuah resep, ya,
jika kamu membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu sore, Allah akan menghilangkan kegundahan di dalam hatimu dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu. Ya. Maka bala ya Rasulullah, Abu Mahbub pun menjawab dengan senang hati, wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan, wahai Abu Umamah, bacalah di setiap pagi dan di setiap sore sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Di akhir hadis Abu Umamah menyebutkan, aku amalkan apa yang diwasiatkan, apa yang dinasihatkan Rasulullah kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegundahan di dalam hatiku dan Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutangku. Testimoni dari salah seorang dari sahabat Nabi, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah as-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah ini tidak hanya masalah hutang yang akan diselesaikan, tapi Rasulullah bahkan mengajarkan kepada Abu Umamah sebuah doa untuk mengatasi 8 masalah. 8 masalah ini adalah hakikatnya adalah masalah kehidupan. Ketika seseorang mampu melepaskan diri dari 8 masalah ini, ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang pertama dan yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, yang pertama minal ham, dari kecemasan, wal hazan, dan kesedihan, ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah, wal kasal, dan malas. Lemah dan malas. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wa'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-bukhli, bakhil, kikir, wal jubni, pengecut, ya. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ghalabatid dain, lilitan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit. Kita sudah mengupas tentang poin yang pertama dan yang kedua, tentang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari cemas dan sedih. Maknal ham, alham itu adalah takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya. Amril mustaqbal, sesuatu yang belum terjadi tapi seseorang memiliki was-was, rasa takut, rasa khawatir apa yang akan menimpanya, apa yang akan terjadi esok hari, ya, apa yang akan, ya, dia lalui di dalam hidupnya, itu senantiasa menghantui pikirannya, sehingga dikatakan oleh para ulama bahkan penyakit cemas ini, ya, lebih berbahaya, ya, dari penyakit-penyakit fisik yang lain, karena kecemasan ini akan merusak pikiran, akan merusak hati, mengakibatkan badan menjadi sakit. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari alham, ya, dari kecemasan, ya. Kecuali satu hal, ya, kecuali satu hal. Ada alham yang mahmud, ada kecemasan yang terpuji,
ya, yaitu kecemasan an amril akhirah, cemas terhadap nasib kita nanti di akhirat. Adapun cemas terhadap urusan dunia, ya, itu bukan sesuatu yang terpuji, ya, bukan sesuatu yang terpuji, bahkan itu merupakan sesuatu yang tercela, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tawakal, ya, berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan yang namanya ikhtiar, ya. Setelah seseorang melakukan usaha apapun itu, ya, apapun itu, kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam masalah rezeki, Rasulullah SAW menggambarkan tentang kesempurnaan tawakal dari seekor burung, ya. Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya seekor burung, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kalian. Bagaimana tawakalnya seekor burung itu? Taqdhu himasan wa taruhu bitanan, ya. Dia meninggalkan sangkarnya di waktu pagi dalam keadaan lapar, pulang ke rumah di sore hari, pulang menuju sarangnya di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Dia tidak memikirkan apa yang dimakan besok, apa yang dimakan lusa, apa yang dimakan 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun yang akan datang. Yang difikirkan seekor burung apa yang dimakan pada hari itu, ya. Nah, tentunya tawakal kita belum sampai pada tingkatan demikian, ya. Kita menjamin keamanan, ya, untuk 1 pekan yang akan datang, ya, 1 bulan yang akan datang, bahkan ada yang sampai 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi alham, ya. Maka bagaimana alham ini betul-betul dikelola, dimanage dengan baik. Alham yang mahmud, alham yang terpuji adalah seorang cemas terhadap kondisi dan nasibnya nanti di akhirat. Itu memang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Nanti di kehidupan akhir. Jadi kita mencemaskan, ya. Karena yang dicemaskan adalah akhirat, maka yang difikirkan di dunia adalah tentang ibadah. Bekalnya, ketakwaannya yang dia fikirkan, ya, sehingga hidupnya akan diisi dalam rangka taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperbanyak bekalnya untuk menghadapi hari esok, hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafahullahu hammad dunyahu wa man tasha'abat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi autiyatihi halaka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan, barang siapa yang menjadikan kecemasannya hanya pada satu hal, yaitu dalam hal apa? Hammal ma'ad, cemas terhadap nanti hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Kafahullahu hammad dunyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya sehingga dia tidak akan mencemaskan tentang urusan dunianya. Wa man tasa'abat bihil humum fi ahwalid dunya, sedangkan siapapun, ya, yang diliputi kecemasan hanya memikirkan tentang masalah-masalah dunia, lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halak. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dalam kondisi apa dia nanti akan dibinasakan. Wal iyadu billah.
kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Siapa yang kecemasannya dalam urusan akhirat, maka Allah akan hilangkan kecemasannya dalam urusan dunia. Siapa yang cemas dengan nasibnya di dunia sehingga dia tidak peduli akhirat, Allah bahkan tidak peduli dengan dirinya. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Maka ham yang di sini adalah hammud dunia. Cemas terhadap nasib dunia. Ala kulli hal wa asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, manusiawi nggih. Terkadang kalau kita memikirkan bagaimana nanti nggih, bagaimana hari esok ya, bagaimana nanti di hari tua, bagaimana kondisi anak-anak kita dan seterusnya nggih, manusiawi. Tapi yang dilarang di dalam Islam adalah berlebih-lebihan di dalam hal itu sehingga dia lupa akan sesuatu yang harus lebih dia cemaskan, yaitu urusan akhirat ya, urusan akhirat ya. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan ya kan, tentang seorang yang khawatir meninggalkan anak-anaknya ya dalam kondisi kurang, dalam kondisi fakir. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu falyattaqullah ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang yang khawatir meninggalkan dzurriyyahnya, orang yang ada di belakangnya dalam kondisi lemah, kuncinya satu, falyattaqullah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita mungkin agak lupa nih, tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi saya terbesit cuma tentang kisah tersebut. Gambaran cerita globalnya saya ingat, cuma rincinya ya ada yang lupa. Jadi khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau sampai dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ya, Khulafaur Rasyidin itu kan 4 nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Umar bin Abdul Aziz masanya jauh, ya. Sebelum antara Ali bin Abi Thalib sampai Umar bin Abdul Aziz ini ada beberapa khalifah. Tapi karena keadilan Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau ini sampai dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Pada saat beliau meninggal, padahal beliau seorang khalifah, penguasa tertinggi kaum muslimin pada saat itu ya. Pada saat beliau meninggal dunia ya, beliau itu hanya meninggalkan kurang lebih 17 atau 12 dinar ya. Jadi 17 atau 12 dinar hartanya ya kan? Jadi meninggalkan warisan untuk anaknya itu 17 atau 12 dinar. Sedangkan anaknya ya jumlahnya lebih dari 10 ya, lebih dari 10 ya. 11 bahkan ya, anaknya jumlahnya 11. Anaknya jumlahnya 11, kemudian beliau meninggalkan warisan yang hitungnya cuma belasan tadi, ya, belasan dinar itu tadi, ya, belasan dinar. Kemudian ketika ditanya, ya kan, wahai Umar bin Abdul Aziz, ya, engkau seorang khalifah, meninggalkan warisan dalam jumlah yang sangat kecil, anakmu banyak, seperti itu, ya, anakmu banyak. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ya, apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ya, sekiranya anak-anakku nanti mereka adalah orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka. Ya kan? Sekiranya anak-anakku bukan orang-orang yang bertakwa, maka aku tidak memberikan kontribusi ya bagi mereka untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya kan? Aku tidak memberikan andil ya bagi mereka untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajib, masya Allah ya, meskipun Umar bin Abdul Aziz meninggalkan warisan hanya
per orangnya hanya dapat 1 dinar mungkin ya. 1 dinar atau 1,5 dinar. 1 dinar itu Pak ya. Kalau digramasinya itu 4/4 gram ya. 4/4 gram 1 dinar. Kalau hari ini harga emas murni ya 1 gramnya 1 juta gitu ya. 1 juta. Berarti kalau 4/4 itu ya 4 juta. Khalifah ninggalkan warisan anaknya 4 juta. Ya kan seperti itu ya kan. Khalifah penguasa yang adil seperti itu. Karena sikap waroknya, hati-hatinya ya seperti itu. Ya, gambaran tentang sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz itu. Ya. Suatu ketika anaknya datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz di malam hari. Ya, di situ ada tindir, ya, ada lampu dari api. Ketika apa gerangan kedatangan wahai anakku ya, biasa anak mau bincang-bincangan dengan bapaknya. Tindir itu dimatikan Pak, disebul, ya kan? Ya kan? Ini tindir dibiayai dengan uang negara, ya kan? Maka saya tidak mau menggunakan untuk urusan keluarga. Ya, tindirnya tadi dimatikan, masya Allah. Ya kan? Tindernya tadi dimatikan. Ya kan? Hari ini ya nggak ada, ya ada kalau ada nggak terekspos seperti itu. Ya kan? Nggak ada bahkan ya, nggak ada seorang pemimpin yang adil. Maka karena keadilan Umar bin Abdul Aziz ini, masya Allah, ya sehingga betul-betul janji Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi pada saat itu, Pak, alat komunikasi belum ada ya, sebagaimana hari ini. Ya, tersiar kabar. Ya, mudah tersampaikannya berita tidak sebagaimana hari ini. Siapa penguasa yang terpilih dalam hitungan 1 hari ya, kuikon ya kan sudah ada hasilnya. Ya, mengumpulkan suara dari se-Indonesia ya kan seperti itu. Cepat. Tapi pada saat itu enggak ada tersampaikannya berita ya, khalifah meninggal digantikan khalifah yang lain ya. Itu perlu waktu berhari-hari mungkin sampai bulanan ya, untuk menyampaikan ke bagian wilayah kaum muslimin yang jauh dari wilayah ibu kota. Tapi ada yang ajib ya, kaum muslimin yang tinggal di gunung-gunung, para penggembala kambing ya, mereka menggembala kambing di gunung-gunung yang jarang turun ke kota, itu bisa niteni ya, bisa niteni kalau hari ini yang diangkat adalah penguasa yang adil, imamun adil, penguasa yang adil, maka pada malam itu ya, penggembala ini menyaksikan kambing-kambingnya utuh, nggak ada yang dimakan serigala ya kan? Jadi kambing-kambingnya esok hari dihitung masih utuh, nggak ada yang dimakan serigala. Artinya apa? Tadi malam serigala tidur dalam keadaan kenyang ya kan, bahkan bisa tidur di antara domba-dombanya. Mereka niteni, ini yang sedang berkuasa adalah imamun adil, penguasa yang adil. Pada saat Umar bin Abdul Aziz meninggal, ya kan, pada malam itu kambing-kambing penggembala tadi sebagiannya dimakan serigala. Penguasa yang adil sudah meninggal. Penguasa yang adil sudah meninggal. Ini masya Allah. Ya, jadi keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan masih banyak sekali bukti-bukti yang lain ya, tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz hanya berkuasa selama 2 tahun lebih sedikit ya kan, tapi mampu tadi ya, menciptakan kemakmuran, keadilan, utamanya adalah Islam betul-betul tegak di dalam kehidupan, kemudian kesejahteraan, kemakmuran Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga petugas zakat itu sampai bingung mencari siapa yang mau menerima zakat. Ya kan? Tapi janji Allah Subhanahu wa taala ya kan, kelak sebelum terjadinya hari kiamat
akan terjadi lagi, ya, dunia akan dipimpin lagi seorang pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Ya, kita lanjutkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, berlindung pada Allah dari cemas wal hazan. Hazan itu sedih, trauma, ya, sudah kita sampaikan. Kejadian yang menimpa dia di masa lalu betul-betul menghantui hati dan pikirannya, ya, sehingga dia berat untuk melanjutkan hidupnya, maka bahasanya seperti itu, ya kan? Bahkan karena trauma dengan masa lalu, sebagian orang bahkan sampai rela, ya, karena tidak punya iman, tidak punya pegangan, tidak punya Allah Subhanahu wa taala, mereka bunuh diri, ya, membunuh dirinya sendiri, rumangsane menurut dia menyelesaikan masalahnya. Ya, tapi bagaimana kalau dia seorang mukmin, akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wala ta'azu mir rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan, Allah akan datang kepada kalian dalam keadaan berlari. Bayangkan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan, sangat senang, sangat gembira ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dan kesalahan, aku sambut kalian dengan sepenuh bumi ampunan. Masya Allah, ya kan? Selagi kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Ya, maka masyaallah muslimin rahimakumullah, alham wal hazan, ya, maka jangan sampai mengganggu konsentrasi hidup kita. Fokus menjalani hidup pada hari itu, jadikan hari itu adalah hari yang terbaik, ya, di dalam hidup kita. Senantiasa setiap kita bangun tidur, kita senantiasa memberikan spirit dan motivasi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Yang lalu, masa lalu adalah sebagai kenangan, ya kan? Kalau itu adalah dosa dan kesalahan, sebagai rambu-rambu, jangan sampai kita terjerumus kembali dalam dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Yang akan datang itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak memiliki kuasa akan hal itu. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimah." Mangkanatil akhiratu hammu, barang siapa yang kecemasannya adalah urusan akhirat, tujuannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Kaya hati. Kaya hati itu hati yang senantiasa diliputi dengan ridho dan qanaah, ya, sikap ridho dan sikap qanaah. Jama'alahu syamlah, Allah akan mengumpulkan ikatannya. Wa atadhud dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Bayangkan, orang yang menjadikan kecemasannya adalah urusan akhirat, dunia akan didatangkan Allah kepadanya dalam keadaan hina. Artinya apa? Dunia itu senantiasa di bawah telapak kakinya, tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Hatinya dipenuhi hanya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika dunia berada di bawah telapak kakinya, berada di genggamannya, maka dia ringan kapanpun untuk melepaskan dunia tersebut, ya kan? Kapanpun dunia tersebut. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, barang siapa yang menjadikan kecemasannya dalam urusan dunia, orientasinya hanya perkara dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kefakiran di hadapan kedua pandangan matanya, ya, fakir, ya, orangnya dohirnya mungkin kaya, tapi mentalnya mental fakir,
Naudzubillah min dzalik. Ya kan, mudah-mudahan tidak, ya kan, tidak ada di antara kita. Ya kan? Orang kaya tapi mentalnya fakir. Senantiasa kurang dan kurang. Ya, wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapa yang kecemasannya dalam urusan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Wa faqallahu alaihi samlah. Allah akan cerai berikan ikatannya, walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu. Dan tidak datang kepada dunia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya kan? Maka koruptor niku nggih Pak, ya kan? Ya kan? Penampilannya perlente seperti itu, ya kan? Perlente. Ya. Tapi mentalnya mental orang fakir, mentalnya orang miskin. Tidak pernah puas, senantiasa merasa kurang. Seperti itu. Ya kan? Jamaah masjid, ya, penghasilannya per bulan 1,5 juta, 2 juta, seperti itu, ya kan? Ya. Tapi dengan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan amal ketaatan, dia cukupi kebutuhan keluarganya, ya, dia bisa membiayai sekolah anak-anaknya, masya Allah, ya, sakinah mawadah warahmah. Ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, koruptor, ya kan? Ya, tunjangan, ya, belum. Gaji dan tunjangannya. Ya kan, seperti itu. Sampai kisaran puluhan juta, ya kan? Masih korupsi lagi, seperti itu. Ya, masih korupsi lagi. Ya kan? Ya, masih korupsi lagi. Sakinah mawadah warahmah enggak Allah Subhanahu wa taala berikan. Nampaknya rumahnya ber-AC seperti itu, tapi sumuk. Ya, nggak pernah merasakan kedamaian dan ketentraman seperti itu. Ya, rumahnya megah bak istana, tapi isinya seperti neraka, ya, seperti itu. Ya kan, gambarannya seperti itu. Cekcok, ya kan, anaknya tersangkut narkoba, seperti itu. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah dari ujian tersebut, ya, dari ujian tersebut. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita, ya kan, ya, hati yang qanaah, senantiasa bersyukur, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, ya kan? Para koruptor tadi kan buah daripada tadi, Pak. Orang yang punya penyakit alham wal hazan, ya kan? Terlalu cemas terhadap dunia, ya kan? Ya, khawatir terhadap dunia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga dan yang keempat, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit lemah, wal kasal dan malas, ya. Al ajz itu adalah lemah kemampuan, al kasal, ya, lemah kemauan. Kata Ibnu Qayyim, kedua-duanya adalah madhmum, kedua-duanya adalah tercela. Seperti itu. Ya, seorang yang diberikan kemampuan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia bermalas-malasan, ya, dia bermalas-malasan, akan mengakibatkan al-ajz, lemah fisiknya. Ya kan? Al-kasal bisa menyebabkan al-ajz, ya. Lemah kemauan bisa menyebabkan lemah kemampuan. Seperti itu, ya. Lemah kemauan bisa menyebabkan lemah kemampuan, ya kan? Urusan sholat itu kan bukan masalah kekuatan fisik, nih. Bukan masalah kekuatan fisik, ya kan? Banyak bapak-bapak, ya kan, masya Allah, kadang napa naminipun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya nanti kita diberikan umur seperti bapak itu, semoga saya masih diberikan istiqomah seperti beliau. Kan doa-doa yang muda kan seperti itu, Pak. Sehingga yang muda diperintahkan senantiasa memuliakan yang tua. Ya. Min ijlalillah, dalam sebuah hadis, di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk memuliakan, ya, orang yang lebih tua. Dalam hadis itu mereka yang sudah memiliki uban, artinya kan yang sudah tua,
Ya, artinya apa? Mereka sabaqana bil Islam. Mereka sudah mendahului kita dengan Islam. Bapak-bapak yang umur 60 tahun, 70 tahun, ya, seperti itu, masih istiqomah jamaah ke masjid, menjaga sholat 5 waktu. Lah kita yang muda ini, ya kan? Itu mestinya tadi memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya nanti saya diberi umur sampai seperti bapak itu, mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan sebagaimana beliau. Amin Allahumma amin. Kan seperti itu, ya kan? Lah, urusan sholat itu kan berarti kan bukan urusan fisik, ya kan, bukan urusan fisik. Yang umur 60 tahun sholat jamaah ora sambat, ya kan, sing enom-enom ya kan, ya kan, sprint ya 100 meter hanya dalam berapa menit, ya kan, goes ya Solo Tawangmangu kemarin, Mak Mardi Solo Pundi Solo Jogja seperti itu, ya kan, ya, Solo Tawangmangu itu kalau hari Ahad ya, masya Allah, ya kan, Solo Tawangmangu rombongan goes seperti itu, ya kan, secara fisik masya Allah, ya kan, tapi sholat 5 waktunya nggak kelihatan di masjid. Apa fisiknya lemah? Ya enggak, ya kan, kemauannya yang lemah, al-kasal, ya, kemauannya yang lemah. Kalau kemauan yang lemah al-kasal itu terus dibiarkan, ya, penyakit malas itu terus dibiarkan, itu mengakibatkan al-ajiz, ya kan, kelemahan fisik, ya, kelemahan fisik. Wal iyadu billah, dua-duanya adalah madmum. Jadi sebelum Allah menguji kita dengan al-ajiz, ya, sebelum Allah menguji kita dengan lemah fisik kita, maka kita kuatkan, ya, kekuatan hati dan irodah kita, ya, kita lawan penyakit malas. Di antara salah satu panah iblis, ya, panah setan kepada manusia, kepada orang yang beriman itu, setan melepaskan anak panah kepada kita, nama ini pun at-taswif, ya. Penyakit at-taswif ini itu yang akan menyebabkan tadi timbulnya penyakit malas. Napa punika at-taswif? Penyakit suka nunda-nunda, ya kan, at-taswif. Saufa, ya, at-taswif, suka menunda-nunda, ya, suka menunda-nunda. Dengar adzan, ya, sudah dikumandangkan adzan, seperti itu, ya, durung komat, ya kan, barang wis komat, ya kan, kose, ya, seperti itu, masih kose lagi, ya kan, masih kose lagi. Maka ibu-ibu harus jueh kepada anak-anaknya, ya, ketika adzan sudah dikumandangkan, dioprak-oprak, ya, anak-anaknya untuk segera ke masjid, ya. Anak-anak kalau disuruh apapun mesti kose, kecuali satu hal, kon jajan, ya kan, nggak pakai kose langsung mangkat seperti itu, ya kan, le jajan, ya kan, ya, ya kan, langsung berangkat. Tapi kalau le mandi, ya kan, le jajan, ya kan, kose itu at-taswif. Nah kalau itu hingga pada kebaikan-kebaikan kita, ya, pada kebaikan-kebaikan kita, kalau tidak segera kita lawan, akan menyebabkan tadi, ya, penyakit malas, ya. Jam 8 pagi, ya, muncul di dalam diri kita keinginan untuk sholat duha. Kalau tidak segera istajibu, kita tidak segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengilhamkan kepada diri kita untuk mengerjakan sholat duha tadi, ya kan? Maka setan akan segera melepaskan panahnya ke dalam diri kita sehingga kita akan menunda. Lagi jam 8 kose seperti itu, ya kan? Lihat jam lagi, sudah jam 11, ya kan? Akhirnya terlewat kesempatan sholat duha, ya. Jam 3 pagi bangun, ya, dengar suara adanya Pak Yadi dari Baitur Rahman, ya kan, seperti itu. Kungu, Pak, ya. Kita dengar adzan itu, adzan pertama, ya kan, setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat, kadang juga jam 3. Bangun kita seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kose. Tak lanjutkan sebentar, ya kan? Lanjutkan sebentar, krungu adzan subuh. Rumangsane lagi 5 menit kok, ya wis adzan subuh itu tadi nggih, masya Allah. Jadi, ya,
jam 3 sampai jam 4 itu kan 1 jam. Tapi terasanya cuma 5 menit tadi ini. Sehingga kita kehilangan kesempatan witir ya, kesempatan qiyamul lail. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an ketika perintah-perintah untuk kebaikan itu wasari'u, bersegera, wasabiku, ya, bersegera, berlomba-lombalah. Ya kan? Bersegera, berlomba-lomba. Maka Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua penyakit ini, yang kedua ini harus kita lawan. Al-ajiz wal kasal, ya, penyakit lemah dan penyakit malas. Hatta urusan dunia pun, ya, bahkan urusan dunia, ya, itu juga merupakan sesuatu yang buruk. Ya, orang yang malas-malasan, ya kan, dalam urusan dunianya, ya, maka itu juga merupakan sesuatu yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, ya, tentang al-kaslan. Ya, jadi apa namanya, lifestyle Rasulullah, gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana urusan tidur, ya kan, itu sangat berpengaruh dengan urusan nanti setelah tidur. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adab-adab tidur, ya, berwudu sebelum tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, ya, kemudian ketika bangun tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengambil air wudu, ya, kemudian mengerjakan sholat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerangkan, sesungguhnya manusia, ya, Bani Adam, ketika tidur maka setan datang kepadanya, ya, mengikat orang tadi, mengikat kita semua salasa auqat, dengan 3 ikatan, ya, dengan 3 ikatan, ya. Setiap ikatan setan memberikan mantra, ya kan, meniupkan mantranya, alaika lailun tawil falqud, ya, malammu masih panjang, lanjutkan tidurmu. Seperti itu, ya, itu mantra setan tadi. Maka seseorang ketika bangun di malam hari, ya kan, kemudian dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk, ya, dia bangun dari tidurnya, kemudian dia duduk mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka terlepaslah satu ikatan, ya, terlepaslah satu ikatan. Jadi bangun tidur ampun langsung berdiri, Pak, duduk dulu, baca doa, ya. Ini secara ilmu kesehatan juga pas, ya, juga tepat seperti itu. Kemudian setelah duduk, ya kan, kemudian setelah membaca doa tadi segera mengambil air wudu, ya, segera mengambil air wudu. Ketika mengambil air wudu, dia wudu dengan sempurna, lepaslah ikatan yang kedua, ya, lepaslah ikatan yang kedua. Kemudian dia lanjutkan dengan mengerjakan sholat 2 rakaat, maka lepaslah seluruh ikatan setan pada dirinya, ya, lepaslah seluruh ikatan setan pada dirinya. Maka seorang yang melakukan hal itu terlepas dari 3 ikatan setan tadi, maka dia akan menjalani waktu paginya dengan wajah yang cerah, hati yang gembira, nasyatan, ya, penuh semangat, energik, seperti itu, ya, energik. Sebaliknya, ya, seorang, ya, yang tidur tidak memperhatikan adab-adabnya, kemudian dia tidak mampu melepaskan 3 ikatan setan yang ada pada dirinya tadi, dia termakan mantranya setan, alaika lailun tawil, malam kamu masih panjang, lanjutkan tidurmu, ya, seperti itu. Sekurang adzan pertama lanjutkan lagi, bahkan dengan adzan subuh saja masih dilanjutkan, seperti itu, ya kan? Maka dia akan menjalani waktu paginya dengan wajah yang tidak ceria, seperti itu, kaslan, ya, dia akan menjalani waktu harinya pada hari itu dengan bermalas-malasan. Apalagi, ya, habis subuh dilanjutkan tidur, ya kan, dilanjutkan tidur pagi. Padahal Rasulullah bersabda, inna barakata ummati
fi bukuriha. Keberkahan umatku itu ada di waktu paginya. Maka berjagalah di waktu pagi, ya kan? Kita berjaga di waktu pagi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dua penyakit al-ajaz wal kaslan sangat terkait. Ketika kita membiarkan penyakit malas ada pada diri kita, maka kelemahan fisik, ya kan, itu mungkin akan terjadi pada diri kita. Meskipun secara umur pasti ya, semakin tua semakin lemah, ya. Tapi dengan penyakit malas tadi, ya, akan mempercepat kelemahan fisiknya, ya kan, akan semakin mempercepat lemahnya fisiknya. Secara umur sebelum mungkin dia belum lemah, ya, seperti itu. Tapi karena dia terbiasa bermalas-malasan, ya, maka dia tua sebelum tua seperti itu, ya, tua sebelum tua. Padahal yang kita inginkan, tua tetap semangat muda, tua tetap semangat muda. Masya Allah bapak-bapak yang hadir, ya, bapak-bapak yang sudah 50 sekian 60 sekian, ya, semoga memberikan keteladanan bagi kita yang muda, ya kan, menjadi contoh, ya kan. Kalau dihitung fisiknya, ya, konseprin jelas kalah, tapi untuk semangat, ya, berlomba-lomba mendatangi masjid yang muda seringnya kalah. Ini masalah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kiranya ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga kita tidak menjadi orang yang ragu dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih, Bang?